Emangnya bikin provinsi baru cuma lihat PAD? Jadi teman-teman, kemarin ada yang komentar, Sumbawa mau jadi provinsi tapi pendapatannya kecil, apa mampu jalan sendiri? Nah, dia juga kasih beberapa data PAD 10 kabupaten atau kota di NTB berdasarkan data SIPD Kemendagri. Fair, tapi kita kasih konteks biar nggak gagal paham. Pertanyaannya nih, emangnya bikin provinsi baru itu cuma soal PAD? Mari kita bahas. Pertama, PAD itu bukan ukuran tunggal. Ingat, PAD itu singkatan dari pendapatan asli daerah, bukan potensi asli daerah. Memang itu penting, tapi dalam pembentukan provinsi baru, yang dihitung bukan cuma soal PAD, tapi soal luas wilayah dan akses pelayanan publik, terus populasi dan jumlah kabupaten atau kota pemekaran, lalu potensi ekonomi strategis seperti pertanian, tambang, energi, kelautan, perikanan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga soal keberadaan infrastruktur dasar dan penunjangnya. Bahkan dalam UU nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa kemampuan ekonomi dilihat dari potensi, bukan hanya angka yang sudah jadi PAD. Kedua, Sumbawa itu bukan kaya PAD, tapi kaya sumber daya alam, punya potensi besar. Contoh faktualnya, dari Pulau Sumbawa, berdasarkan data tahun 2024 sampai tahun 2025, bendungan PSN terbesar yang ada di NTB itu adanya di Pulau Sumbawa. Ada Bintang Banu, ada Tiu Suntuk, ada juga Beringin Sila. Terus, ada juga produksi jagung. Itu potensinya sebesar 2 triliun per tahun. Dan itu sudah jalan. Terus sentra ternak nasional itu ada di mana? Di Pulau Sumbawa. Tepatnya di Kabupaten Dompu, paling besar. Tambang yang udah jalan kayak AMNT. Terakhir ada PLTMG yang ada di Bima dan juga ada di Sumbawa. Nah, tapi alokasi APB di Provinsi NTB dominannya tetap di Pulau Lombok. Bahkan ya, jalan-jalan di wilayah produktif pertanian di Sumbawa seringkali rusak parah, nggak bisa dilewati, tergenang air dan lain sebagainya. Kontribusinya besar, ruang tumbuhnya kecil. Nah, inilah yang menjadi akar masalahnya. Ketiga, contoh serupa banyak banget. Dulu Kalimantan Utara ya, PAD-nya kecil. Waktu pisah dari Kalimantan Timur, hanya 200 miliaran. Tapi karena potensi SDA-nya besar dan alasan administratif, disahkan jadi DOB. Lalu ada juga Sulawesi Barat, yang kira-kira sama lah. Provinsi itu dibentuk bukan karena kaya, tapi karena terlalu lama miskin akibat diterlantarkan oleh pusat. Dan yang dilihat itu potensi, Bung. Jadi kalau cuma lihat angka PAD dan bilang belum layak, itu sama aja kayak nilai calon mahasiswa dari uang jajannya, bukan dari otaknya. Tapi gimana menurut kalian? Saya mau dengar pendapat kalian.